oknum banknya ini udah main dengan mafia pengadilan, mafia tanah. Karena itu udah berlaku umum waktu di pengadilan itu kan banyak tuh saling cerita. Wah, saya pikir kok tega banget. Karena beratnya nih udah bertahun-tahun nggak dibayar, ya nggak bayar juga pemerintah. Terus diajukan pilot oleh bank, yang banknya juga bank pemerintah. Nah, di situ kami bersurat lagi ke Dirut bahwa ini menjelaskan terakhir posisi hasil putusan pilot dan minta supaya rumah di Ponorogo yang statusnya bangunan cagar budaya jangan dijual gitu. Tapi ternyata dilakukan lelang lagi di akhir 2019 dan di 2020 13 Februari itu dilelang betulan sama Bank BJB tanpa memberitahukan, diduga menyembunyikan informasi mengenai status bangunan cagar budaya. Sehingga informasi itu tidak diberitahukan kepada Balai Lelang. Selamat siang Tribuners dan Sobat Warta Kota. Jumpa lagi dengan saya, Domu Ambarita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network, pemimpin redaksi Warta Kota Network. Siang ini kita bincang-bincang tentang sejarah dan juga nanti terkait paut dengan hukum dan mungkin juga ada irisannya ke politik. Tribuners dan Sobat Warta Kota, Anda tentu tahu bahwa ada perumpamaan, ada nasihat yang menyebut bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Pahlawan kita, satu diantaranya adalah Profesor Muhammad Yamin, 4 kali jadi menteri di zaman baru-baru berdirinya Republik di zaman Bung Karno, ya. Lalu belakangan dan patut memang beliau memiliki gelar pahlawan nasional atau mendapat tanda kehormatan pahlawan nasional dari Presiden Soeharto. Pak Muhammad Yamin atau Profesor Muhammad Yamin dalam kesehariannya menempati rumah di Jalan Diponegoro nomor 10 Jakarta. Dan rumah itu sekarang bukan lagi di tangan generasi atau pewaris Prof. Yamin, melainkan sudah jatuh ke tangan pihak lain. Ini yang akan kita perbincangkan. Siang ini telah hadir di studio kami, studio Warta Kota, Tribun Network di Palmera, Bapak Roy. Saya menyebutnya Om Roy, tapi nama lengkap beliau adalah ini supaya teman-teman tahu adalah Kanjeng Pangeran Haryo. Sudah cucunya pahlawan nasional, pangeran pula. Nama lengkapnya adalah Kanjeng Pangeran Haryo Roy Rahajasa Yamin. Selamat siang Om. Selamat siang Pak Domu. Assalamualaikum. Terima kasih waktunya bisa ketemu di Tribun. Siap. Terima kasih. Ya. Om Roy, sedikit dulu. Ya, Pak. Apa yang Om ingat tentang kakek M. Yamin? Kebetulan saya nggak sempat ketemu. Jadi, tidak sempat ketemu ya? Iya. Yang Yamin itu meninggal tahun 62, saya lahir 67. 5 tahun setelah beliau berpulang. Tapi dengan Bu Yamin saya berjumpa sampai mungkin usia 45 tahun gitu. Oke, baik. Itu dari cucu Prof. Yamin. Iya. Lalu silsilah soal gelar Kanjeng Pangeran Haryo ini boleh diceritakan supaya pemirsa tahu? Karena ibu saya itu putri dari Mangkunegoro ke-8, sehingga waktu masih kecil gelarnya BRM, Bandoro Raden Mas. Kemudian setelah dewasa, kemudian ada Kanjeng Raden Mas Haryo, kemudian setelah menikah dan berkeluarga menjadi Kanjeng Pangeran Haryo. Baik. Jadi Tribuners dan Sobat Warta Kota, beliau adalah keturunan dari sisi pahlawan nasional adalah keturunan dari Pak Muhammad Yamin, dan dari sisi ibu adalah dari Mangkunegara ke-8, ya. Karena ibunya beliau adalah Raden Ayu Retno Satuti, putri pertama dari Mangkunegoro ke-8.
betul. dari Solo. Kayaknya masih ada irisan-irisan dengan Pak Jokowi kah? Kebetulan sama kotanya. Nah, entah ada atau tidak Tribuners dan Sobat Warta Kota, yang pasti rumah yang ditempati beliau, yang diwariskan oleh Pak Prof. Yamin, di Jalan Diponegoro nomor 10, yang baru-baru ini dijadikan sebagai rumah pemenangan atau rumah tim Amin, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, adalah rumah yang beliau tempati, dan rumah itu oleh Presiden Jokowi waktu masih Gubernur DKI diberikan gelar apa, Om? Atau statusnya bangunan cagar budaya, itu berdasarkan Kepgub bangunan tahun 2014. cagar budaya. Iya. Apa sih artinya bangunan cagar budaya ini, Om? Ya, ada kriteria yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Jadi usianya harus di atas 50 tahun, punya sejarah. Jadi bangunan-bangunan tua ya, punya tua sejarah dan punya ya? sejarah, nilai punya sejarah. Karena itu tadi ditempati oleh pahlawan nasional Ya, dan Muhammad pernah Yamin. menteri 4 kali ya. Pertimbangannya itu. Oke, baik. Selanjutnya Om Roy, boleh dong kami dengar bahwa rumah ini sekarang bukan lagi berada di tangan pewaris pahlawan nasional M. Yamin, tetapi sudah di pihak lain. Ya. Boleh diceritakan secara singkat bagaimana sih kronologinya dan apa yang terjadi, mengapa jatuh ke orang lain? Nah, ini yang berat. Kita bikin ringan dong. Ini sebenarnya tragedi buat keluarga kami. Jadi ceritanya dimulai di 2011. Waktu itu saya punya perusahaan namanya Rahajasa Media Internet. Itu Ratnet, jadi sebagai perusahaan internet pertama di Indonesia. Jadi ISP pertama di Indonesia tahun 94. Internet Service Provider. Ya. Oke. Nah, Ratnet itu di tahun 2011 ikut tender pemerintah di Kementerian Kominfo, memenangkan ada 5 proyek senilai lebih dari 300 miliar. Oke. Nah, proyek itu dibiayai kemudian oleh Bank Jabar Banten atau BPD. BJB ya, BJB. BJB ya. Bank daerah. Awal-awal lancar, jadi yang dijaminkan jaminan utamanya adalah tagihan. Tagihan proyek tadi Ya, di tagihan Bakti Kominfo itu tadi. Bakti Kominfo dulu namanya masih BP3TI. Selanjutnya berubah menjadi Bakti, seperti yang kita kenal sekarang. Jadi tagihannya utamanya itu dijaminkan sebagai jadi jaminan fidusia. Kemudian jaminan tambahannya rumah Diponegoro dan 2 rumah lainnya. Oke. Jaminan utamanya itu senilai berapa, Om? Jaminan utamanya itu senilai proyek. Ya, senilai berapa itu kalau bisa tahu? Jaminan utamanya 300 miliar. 300 miliar 300 ya miliar. saat itu ya, oke. Jadi nilai proyeknya 300 miliar. Jaminan tambahan, karena persyaratan bank yang berat itu kan adalah walaupun punya proyek, jaminannya tetap harus ada jaminan aset. Oh, oke, harus ada aset. Ya, mau nggak mau kami sebagai nasabah, karena diminta jaminan aset, yang ada ya jaminan pribadi. Ya, Nah, itu yang kami serahkan. Nah, jadi bank itu memegang jaminan 500 miliar senilai tagihan dan aset. Tagihan tadi, Ya. oke, dan aset-asetnya Jadi termasuk totalnya 500 kira-kira. di Jalan Diponegoro nomor 10. Oke. Mendapat pinjaman senilai 180 miliar. Wow, jaminan 500, pinjaman 180. 180. Oke. Kemudian dengan berjalan waktu di 2014, kebetulan jaminan rumah kami itu tanpa kami tahu, maksudnya tanpa kami minta, rumah yang kami tempati itu di Jalan Diponegoro mendapat kehormatan, mendapat penghargaan dari Gubernur DKI ya Pak Jokowi. Oh, oke. Jadi sempat ketemu beberapa kali dengan Ibu. Nah, di 2013 ada penghargaan mengenai bangunan cagar budaya, dan di 2014 berdasarkan Kepgub nomor 72 2014 itu ada penetapan bangunan cagar budaya. Oh, oke. Jadi di Kepgubnya tertulis pemilik bangunan cagar budaya. Oke. Dan diberi uang penghargaan sebesar 25 juta. Ya. Yang memberikan waktu itu masih Pak Ahok di Balai Kota DKI. Pak Ahok sebagai wakil gubernur. Wakil. Oke. Betul.
Jadi ya kami terima dengan senang hati, dan itu pengakuan bahwa itu rumah heritage, dan karena memang dipelihara dari tahun ke tahun dan memang punya nilai sejarah. Jadi kan tidak semua rumah mendapat status itu. Waktu itu ada dua. Jadi yang dari pihak pemerintah yang mendapat status cagar budaya itu bangunan PLN yang di Gambir. Kemudian yang mewakili swasta, rumah kami yang jalan di Ponorogo nomor 10. Dan memang kebetulan kalau Menteng itu kan wilayahnya memang wilayah cagar budaya. Tapi tidak semua bangunannya bangunan cagar budaya. Gitu. Jadi memang karena bangunan ini diberikan karena memenuhi kriteria cagar budaya. 2014 dapat, mulai 2014 akhir itu Bakti Kominfo mulai pembayarannya tersendat-sendat. Oke, atas proyek yang 300-an yang tadi. Sendat-sendat, sehingga di 2015 mulai sengketa. Sengketa dengan, ya sengketa maksudnya tuh saling ini tanya klarifikasi kenapa kok telat. Sengketa antara PT Ratnet dengan Bakti Kominfo. Bakti Kominfo juga dengan Ratnet dengan bank, karena bank kan mulai nanya mana nih pembayaran nih, kenapa telat gitu. Kan mulai telat, dan kan surat menyurat itu kalau perbankan itu kan rutin kan, tiap bulan, dan klarifikasi ada yang datang itu. Dan dijelaskan juga sesuai perkembangan yang ada. Jadi waktu itu masih anggarannya dibintangi DPR kalau nggak salah, dan juga perjumpaan itu selalu ada dijelaskan. Tapi sengketa mulai 2015, kemudian mulai ada upaya-upaya dari bank untuk melakukan lelang. Nah, kemudian di 2016, waktu itu Menteri Kominfo masih Pak Rudi Antara bersurat yang kepada BPK RI untuk melakukan pembayaran kepada Ratnet. Nah, di situ kami pikir, wah, udah bagus nih. Jadi aman. Di 2017 BPK menjawab bahwa penyelesaian perselisihan itu pekerjaan itu harus diatur dalam kontrak. Jadi klausul kontrak, mengikuti klausul kontrak. Arbitrase itu ada 2 kali kami lakukan. Arbitrase yang pertama nilainya 15 miliar kalau nggak salah. Itu lancar. Di 2016 arbitrase keluar hari ini, kami melakukan tagihan besok, 90 hari cair. Bagus Mas itu. Nah, tapi tagihan berikutnya yang 225 itu kan kami ajukan arbitrase di 2017 putusannya itu. Itu menyatakan di putusan arbitrase bahwa pemerintah wan prestasi, Bakti wan prestasi, dan harus membayar kepada Ratnet sebesar 225 miliar. Itu sudah termasuk bunga dan selisih kurs kalau nggak salah itu. Arbitrase itu kami dengan berat melakukannya. Pertama bukan saja makan waktu, tapi juga biayanya kan tinggi. Jadi itu ada biaya resmi yang harus dibayar 1-3% di muka dari nilai klaim. Yang disengketakan. 225 tadi. Jadi itu kan udah kita belum dibayar, mesti bayar uang berkali udah macam-macam. Dan waktu sidang arbitrase, Bank Jabar selalu hadir, walaupun tidak dalam ruang sidang, tapi selalu hadir. Mengikuti walaupun mereka bukan yang pihak bersengketa dalam Karena kan di arbitrase diatur bahwa itu juga dibiayai oleh Bank BCB. Di putusan itu ada. Jadi semacam mereka pihak yang ikut serta. Apa namanya? Ya, kami menjelaskan bahwa itu dibiayai oleh pihak bank. Gitu. Jadi kan itu ada konsekuensi bunga, denda segala macam kan. Jadi itu harus menjadi pertimbangan. Kemudian di 2017 itu ternyata tidak langsung keluar pembayaran. Walaupun menang. Nah, kami mulai di 2018 Maret itu melakukan pendaftaran unmanning, jadi teguran. Karena untuk melakukan pembayaran ataupun eksekusi pembayaran itu syaratnya harus melalui unmanning itu. Dan itu memang udah menjadi kewajiban pemerintah untuk segera melakukan pembayaran. Ada peraturan yang
yang mengatur itu. Nah, belum juga 2018, akhirnya di 2019 kebetulan karena itu kan terus kami melakukan koordinasi dan surat menyurat korespondensi dengan bank. Nah, mulai tambah ada eksekusi lelang itu mulai udah berapa kali gitu. Tapi kami selalu menjelaskan sabar, tunggu dulu, ini udah ada ini sejak arbitrase itu kemudian syarat dari Kominfo minta diperiksa BPK. Jadi dari 22 perusahaan yang sudah melakukan arbitrase, yang belum dibayar itu semuanya diperiksa BPK. 22 perusahaan itu nilainya sekitar 2,5 triliun. Kalau yang Ratnet kan 225 miliar. Nah, posisi itu selalu kami jelaskan ke bank, dan di 2019 itu harusnya laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu ya, audit forensiknya BPK itu selesai. Jadi draftnya 2019 harusnya selesai. Kenapa menunggu BPK? Supaya ada kepastian bahwa itu bukan kerugian negara. Jadi bukan hanya berdasarkan putusan BAN yang sudah inkrah, tapi ini juga harus dibayar sesuai mekanisme yang ada di pemerintahan. Jadi bersih gitu. Nah, kemudian di kira-kira bulan Juni mungkin atau Mei, saya persisnya lupa. Saya berjumpa, minta waktu Pak Yudi, Dirut BJB, dengan Pak Hadi Purnomo, kami bertemu bertiga. Juni 2019. 2019 Juni ya. Juni dulu. Yang intinya kami minta waktu dan mohon sabar, Bank Jabar jangan melakukan upaya hukum lain-lain seperti menjual istilahnya cesi atau melakukan lelang, pokoknya janganlah. Karena terus udah ketemu, ya kami pikir ya udah nanti kan ada upaya lanjutan yang positif. Karena situasinya udah kondusif untuk ke arah pembayaran. Tanpa diduga-duga, nah di bulan Agustus 2019 itu kejadian mulai beruntun yang tidak mengenakan, itu dimulai dari situ. Jadi ternyata di Agustus Bank BJB mengajukan PKPU. PKPU yang kami itu taunya dari informasi orang. Jadi bukan surat datang ke kantor. Tidak surat dari bank datang. Ya. Nah itu kaget, kami cari tahu, ternyata sidang udah mau dimulai sehingga kami tidak punya. PKPU artinya bangkrut? Seperti masih ada penjadwalan. Kewajiban pembayaran utang ya. Sebetulnya kalau PKPU-nya proses itu diikuti dan keberatan kami diterima, itu ada jangka waktu 270 hari kira-kira. Sehingga itu masih dalam toleransi setelah selesainya pemeriksaan BPK. Jadi draft selesai, hasil resminya final keluar, nah itu aman. Jadi melakukan pembayaran itu bisa lebih ya aman buat semua pihak. Tapi ternyata semua keberatan kami tidak diterima oleh Bank BJB waktu sidang PKPU itu. Dan malah sidangnya sangat singkat, cuma nggak nyampe sebulan waktu itu. Nah, dari awal PKPU itu kami sudah diberitahu oleh kurator bahwa kami nggak akan menang, keberatan-keberatan kami akan tidak diterima. Saya bilang, loh kenapa, kan udah faktanya ini ada tagihan hidup ini. Bukan nasabah yang nggak bisa bayar atau mau ngemplang. Ya tapi Pak Roem, saya ketemu manajemen. Saya bilang, manajemen yang mana? Saya udah ketemu di Dirut, mau ketemu yang mana lagi? Saya bilang. Nah, tapi akhirnya di kurator juga bilang, ini udah kami atur semua, udah ini permainannya udah nggak mungkin Pak Roem menang. Nah itu di situ saya sadar, wah ini dikerjain nih saya pikir. Nah dugaan kami itu di situ, ternyata oknum banknya ini udah main dengan mafia pengadilan dan mafia tanah. Karena itu udah berlaku umum waktu di pengadilan itu kan banyak tuh saling cerita. Wah, saya pikir kok tega banget. Karena beratnya nih udah bertahun-tahun nggak dibayar, ya nggak bayar juga pemerintah. Terus diajukan pilot oleh bank, yang banknya juga bank pemerintah. Jadi PKPU sebulan nggak nyampe 90 hari pilot. Masalahnya itu
pilot apa PKPU yang berakhir pilot itu dalam undang-undang kepilotan tidak ada upaya hukum lain. Jadi berat buat kami untuk melanjutkan perlawanan hukum atau upaya hukum lain. Oh gitu. Nah di situ kami bersurat lagi ke Dirut bahwa ini menjelaskan terakhir posisi hasil putusan pilot dan minta supaya rumah di Ponorogo yang statusnya bangunan cagar budaya jangan dijual gitu. Oke. Tapi ternyata dilakukan lelang lagi di akhir 2019 dan di 2020 13 Februari itu dilelang betulan sama Bank BJB tanpa memberitahukan, diduga menyembunyikan informasi mengenai status bangunan cagar budaya. Okay. Sehingga informasi itu tidak diberitahukan kepada Balai Lelang atau KPK LN ya istilahnya yang di Kuitang itu. Sehingga nilai lelang dulu berapa Om? Belakangan kami tahu dilelang seharga 114 miliar. 104 miliar. Kalau nilai pasar rumah itu? 200 ya. Oke. Ya, maksudnya itu karena ada appraisal kami di 2014, appraisalnya 200 miliar. Oke. Nah, jadi yang salah dalam hari ini yang tergesa-gesa menurut Om Roy adalah BJB. Tergesa-gesa itu kan sebetulnya konteksnya kami juga buru-buru minta dibayar, bank juga buru-buru minta dibayar, pemerintah juga seharusnya secepat-cepatnya mengabulkan dan melakukan eksekusi pembayaran karena toh semuanya sudah berdasarkan aturan yang berlaku. Nah, bank tentu punya tolak ukur sendiri. Yang sayangkan kan harusnya mempertimbangkan asas kehati-hatian, prudent bank. Kemudian asas kelangsungan hidup nasabah nih, kelangsungan hidup perusahaannya. Ini kan perusahaan dibangun puluhan tahun, kalau sampai sekarang udah 30 tahun. Sebagai perusahaan pribumi yang internet pertama, masa sih nggak dikasih kesempatan apapun? Karena kalau udah dipilotkan pasti mati. Om, sebelum lanjut pertanyaan saya, mengapa Om Roy atau keluarga sampai mengagunkan rumah yang... Karena diminta. Oh, diminta oleh bank? Ya, jadi waktu persetujuan kredit itu, jaminannya selain proyek, diminta jaminan pribadi. Oh, jaminan pribadi. Yang ada saat itu antara lain ya, adalah rumah kalau ini. diminta kan, ya itu kan ada timing bahwa proyek itu harus segera dibiayai dalam waktu 1 bulan gitu. Oke, baik. Nah, sekarang rumah itu jatuh ke tangan siapa saat ini? Setelah lelang tadi? Berdasarkan risalah lelang tuh kami dapat informasi itu ada nama Yendra Fahmi. Yendra Fahmi ya. Oke. Jadi ke tangan Yendra Fahmi. Ya. Om lanjut. Nah, sekarang Om apa yang Om minta? Yang Om harapkan? Apakah rumah itu kembali? Lalu apa proses yang kira-kira bisa Om lakukan? Sebetulnya yang saya sebut tragedi tadi itu karena sejak pilot itu udah sangat memukul kami. Kemudian dilelang itu udah problem tambah besar. Tapi tindakan biadab dan semena-menanya itu waktu eksekusi di Juli 2020 itu dieksekusi, diusir paksa dari keluar rumah. Jadi ada surat kalau nggak salah cuma dikasih waktu 3 hari dan itu COVID waktu itu. Iya. Lagi Maret COVID, 2020 orang awal-awal COVID tuh. Iya, jadi orang kumpul 5 orang juga udah dibubarin polisi. Lah ini saya bilang kok bisa-bisanya Satpol PP ya nggak polisi, nggak ada 50 truk kok itu. 50 truk. Jadi ya udah mau apa lagi? Saya udah upaya semua saya lakukan, maksudnya pembelaan dan mengajukan keberatan itu. Tapi ternyata dikerjain habis-habisan. Gitu. Memang yang ngerjain juga ngaku lagi. Apa ngakunya? Ya, maksudnya ngerjain. Nggak usah sebut nama ya. Oke. Nggak sebut nama, tapi apa yang dia sebut? Ya intinya Apa itu sudah dikondisikan sehingga saya nggak usah bisa ngelawan yang gitu-gitu. Jadi orangnya ya yang kenal keluarga kami juga gitu. Iya, jadi ya kalau mafia tanah, mafia pengadilan itu ternyata biasa. Itu hal biasa melakukan itu. Itu murni karena uang. Menurut orang itu sudah biasa. Mafia ini bermain sudah. Dan mafia pengadilan, mafia tanah, dan perbankan. Itu satu paket. Itu oknum bank karena kan dicari yang bersih.
yang aset itu bersih. Iya, 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 iya. Kalau aset bermasalah lain. Iya, 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 iya. Misalnya asetnya aset bodong Iya, iya, iya. atau fiktif, Iya, nah, itu lain. Oh, ini kan bersih, yang punya jelas. Oke. Dari awal juga dipasang hak tanggungan. Hmm. Nah ini, kalau pihak-pihak ini bersembunyi di undang-undang perbankan dan undang-undang kepailitan yang ada kelemahannya. Nah itu yang kami nggak sangka. Om, kembali ke tadi, kan di arbitrase sudah menang 225 M. Lalu belakangan rumah dilelang dan mereka ambil. Ya. Kemudian apakah nilai yang menang di arbitrase itu diambil atau dicairkan dan oleh siapa? Akhirnya Jadi arbitrase itu kan 225 miliar. Oke. Jadi istilahnya ganti rugi atas investasi. ya. Jadi lebih Itu kecil. jatuhnya ke siapa akhirnya? Cairnya ke siapa? Jadi kan saya sudah mengatakan bahwa itu ada uangnya di Bakti. Hmm. Nah, tapi sejak dipilotkan, otomatis kan kelangsungan perusahaan di bawah kurator. Oh, oke. Kuratornya kan satu paket sama bank. Yang menunjuk kurator dari awal keberatan di PKPU itu, yang menunjuk dari awal pengajuan permohonan Oke, PKPU itu oke. ada nama kuratornya. Nah, kurator itu juga yang melakukan sita eksekusi atas tagihan itu di November 2021. Nah, maksud saya, kalau emang mau ambil tagihannya, kan berarti keberatan kami itu sebetulnya real. Bahwa tagihan itu ada. Ngapain pakai di sita eksekusi? Minta aja saya yang eksekusi sendiri. Kan malah nggak perlu ambil rumah. Kalau 225, utang pokok 148, kan cukup. Kalau bunga denda kan kita nego. Ya. Dan bunga denda bisa hapus. Kartu kredit aja pokoknya potong 50%. Iya. Kecuali pinjol. Iya. Nah ini kok malah bunga berbunga. Iya. Sampai akhirnya waktu tagihan diambil, rumah diambil, jadi tagihan 225, rumah 114. Dan setelah itu kan berarti udah 330 ya? 114 tambah 225, 340. Ya, udah diambil, masih dinyatakan kurang, masih bunga denda lagi, mesti bayar 150. Loh ini gimana ujungnya? Loh, rumah sudah diambil, Iya, yang tadi tagihan 114, diambil. tagihan 225 diambil, tapi disuruh denda lagi 150 Iya. M. Iya, ada 150 miliar bunga denda. Saya bilang, oh ini mah Padahal pinjaman awal 180. 180 kan dicicil 63 miliar, jadi sudah dicicil. utang pokok sisanya tinggal 148 utang pokoknya. Ini Indonesia merdeka sudah 79 tahun kok keadilannya makin jauh. Pak, sebentar supaya jelas. Pinjaman awal 180. 80, kemudian ada Oke. pembayaran cicilan. Ada pembayaran 63. Nah, sisanya 148. Sisa 148. Utang pokok ya. Utang pokok ya. Oke. Akhirnya rumah mereka jual 114. Lalu tagihan 225 diambil. Iya. 225 tambah 14 200. Berdasarkan putusan arbitrase itu. 349 M. Iya. Oke. Itu sudah 349, tadi 180 ya kan? Nah, belakangan diminta lagi denda 150. Iya. Berarti hampir 500 M. Mereka minta. Ya itu yang makanya keberatan kami. Yang sampai sekarang kami lakukan upaya hukum lain. Upaya hukum sudah Pengadilan Negeri upaya hukum untuk perlawanan atas eksekusi waktu itu. Kemudian ke Petun juga sudah, kami juga melakukan laporan polisi. Tapi kan faktanya beracara itu nggak mudah. Ya. Om Roy, tadi disebut mempertemukan Dirut Bank Jabar dulu Pak Yudi dengan Pak Purnomo Ketua BPK, itu dalam rangka apa? Dan posisi Konteksnya menjelaskan bahwa ini sedang dalam pemeriksaan BPK. Jadi Bank BPK supaya sabar. Oh, oke. Ya. Oke. Karena konteksnya kan bahwa tagihan itu real, bukan fiktif. Oke. Dan bukan kerugian negara. Oke Om, baik. Tadi di mafia, apa yang menurut Om yang bisa memberantas mafia ini supaya terurai dengan baik dan siapa? Sebetulnya Yang bisa pemerintah melakukan harus aktif ya, proaktif dan harus membela kepentingan perusahaan yang membiayai proyek pemerintah. Jadi kalau memang karena pemerintah yang melakukan keterlambatan, ya dia proaktif. Ya misalnya dia juga ikut negosiasi dengan pihak bank supaya ada celah-celah itu tertutup. Karena lain kalau pengusaha nakal. Ini kan lebih jelek dari BLBI. BLBI itu nggak dipilotkan dalam konteks sampai rumah disita tagihan diambil. Ini hidup kok, bukan bohong-bohong. Ini bukan kami, bukan ngemplang, bukan nggak bisa bayar utang. Keterlambat betul.
Tapi kan yang terlambat juga pemerintah. Tadi terlambatnya itu berapa tahun Om jadinya? Oh, lama. 2014 sampai 2019 Kalau ya? iya, kalau harusnya kan di 2018 sudah harus bayar kalau berdasarkan putusan Bani. Gitu. Tapi pemerintah juga yang terlambat ya, Ya, sehingga terus masih ada BPK. PT Rapnet nggak bisa Jadi itu kan membayar. tagihan itu sudah diverifikasi oleh BPKP, Jamdatun, BPK, juga DJA, Kementerian Keuangan. Clear itu. Nah, Om, terhadap tagihan tadi, Om sudah mendapatkan bukti nggak bahwa yang 225M tadi itu sudah ditagih oleh kurator atau pihak bank? Belakangan ada informasi dan data yang kami dapatkan dari Bakti bahwa itu dilakukan sita eksekusi. Dan sita eksekusi itu kan seharusnya menurut Undang-Undang Perbendaharaan Negara dilarang. Jadi, karena itu uang negara. Nggak perlu disita eksekusi, ya sebetulnya Bakti pasti bayar. Buktinya di tahun ini, jadi Februari 2024 itu, ada pos anggaran Bakti yang totalnya 8,6 triliun, di dalamnya tuh ada pembayaran untuk putusan Bani yang sudah inkrah sebesar 611 miliar. Itu perusahaan. Ya harusnya kalaupun nggak usah lain. sita eksekusi, itu uang itu ada di situ. Oke. Nah, cuma kan ini 2024. Dari pemeriksaan BPK aja 2020 udah jauh. Om Roy, kita tahu bahwa Bakti belakangan ada kasus. Iya. Yang Om Roy kerjakan dulu kan jauh sebelum ini. Tapi dulu nggak ada masalah hukum kan? Di kami nggak ada masalah hukum. Di perusahaan. Tapi di perusahaan kami nggak ada masalah hukum. Tapi di waktu BP3TI ada. Tapi bukan perusahaan Om Roy. Bukan. Itu membangun apa dulu? Sama BTS di daerah pinggiran terluar? Itu kan untuk program internet pedesaan ya. Jadi ada mobil layanan internet kecamatan, ada desa pintar. Desa pintar itu maksudnya desa internet. Iya. Gitu. Agak berbeda dengan BTS yang sekarang. Oke Om, menuju ke ujung, kayaknya sudah makin terurai kan. Sebagai cucu pahlawan nasional dan sebagai pangeran dari Mangkunegaran dari Solo ya kan, ini kan lembaga-lembaga terhormat dan mulia. Apa harapan Om kepada pemerintah atau kepada BJB untuk mengembalikan rumah itu ke tangan pewaris pahlawan nasional Prof. M. Yamin? Ya, yang kami harapkan tentu secepatnya pemerintah juga ikut turut peran serta aktif secara upaya hukum untuk mengembalikan rumah kepada kami ahli waris dan menyelesaikan masalah sengketa keuangan itu, karena itu secara prinsip harusnya udah lunas. Kalau gimana caranya ya pemerintah lebih mengerti. Artinya dari angka-angka yang tadi kita sebut udah lunas dan rumah itu tidak perlu diambil ya? Harusnya tidak perlu diambil. Okay. Om Roy, tadi kita singgung sedikit karena dari Solo juga, apakah sudah, dan tadi ada rumah itu status heritage cagar budaya, apakah sudah menyampaikan informasi ini ke Presiden Jokowi? Sudah sering kali. Udah dari 2000, udah lebih dari 4 kali lewat ibunya Bu Noto waktu itu, lewat Pak Jokowi langsung bersurat bertemu dengan Pak Jokowi langsung? Pernah di waktu kawinan resepsi Kaisang. Oke, pernikahan Kaisang ya, 2022. Ya, ke Seknek kami bersurat, ke Pak Pramono Anung juga ketemu Ibu. Tapi ya mungkin ya saya nggak tahu alasannya apa. Yang ketemu Om Roy atau Ibu? Berdua. Oh, berdua sama Ibu ya? Ya. Kalau dengan Pak Jokowi waktu itu Pak Jokowi juga ada Bu Iriana, ada Gibran juga, Mas Gibran. Apa respon beliau? Menjanjikan akan dibantu dan akan segera bertemu di Istana Jakarta. Pak Jokowi manggilnya kan Bu Gusti, terserah Bu Gusti mau di Istana Jakarta atau Istana Bogor. Nah, saya diminta menghubungi ajudan Pak Sarif waktu itu kalau nggak salah namanya. Ya saya kontak beberapa kali, tapi ya responnya belum juga sampai hari ini. Oke. Baik, Om Roy, kami berharap sekali lagi masalah hukum biarlah berada dalam koridor yang benar. Kalau memang masalah hutang piutang diselesaikan dengan penyelesaian secara ekonomi, secara perbankan, tapi jangan dicampur adukan urusan kepentingan mafia masuk ke dalam, dan tentu bangsa yang besar adalah bangsa yang mengingat, menghargai jasa-jasa pahlawannya. Itu bincang-bincang kita siang hari ini dengan Kanjeng Pangeran Haryo Roy, cucu dari Prof. M. Yamin,
pahlawan nasional dan 4 kali menteri di zaman Pak Bung Karno, dan beliau adalah keturunan dari Mangkunegaran di Solo. Om Roy, itu yang bisa kami sampaikan. Kami turut perhatiin, semoga perjuangan Om Roy mencari keadilan di negeri ini, dan memang mencari keadilan itu tidak mudah rupanya, Om. Tidak. Jadi semoga panjang sabar, panjang Amin. akal, maju Amin. terus. Terima kasih Pak Domo. Terima kasih Pak Roy, Sobat Warta Kota dan Tribuners, itu bincang-bincang kita siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sehat. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.